Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, good morning. How are you today? I hope all of you are healthy. And don't forget to stay strong, stay healthy. Because we are in this pandemic situation. Okay? Karena kita dalam kondisi pandemik, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Forget, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, sekarang Ustazah pengen mereview dulu what we have learned last meeting. Kemarin kita sudah belajar apa sih? That's good. About introduction. Kemudian kemarin kita juga belajar tentang preposition. Nah, di sini ada in, on, at. At itu yang sangat spesifik, very specific. Spesifik sekali, yaitu sangat khusus, sangat detail. Nah, jadi di sini contohnya kalau yang place adalah nama tempat beserta dengan nomornya, jadi sangat spesifik. For example, I live at Jalan Duku number 6, Jajar Surakarta. That's at. Itu untuk yang time, untuk yang place. Kemudian untuk yang time, yang tepat contohnya adalah tentang jam. I have a meeting at 9. Seperti itu. Next on itu di bawahnya spesifik, jadi lumayan spesifik tapi nggak terlalu. Nah, contohnya kalau yang di place adalah jalan tapi tanpa nomor. For example, I live on Jalan Manggis. Nah, and then for time juga, kalau time itu khusus, kalau on itu untuk date, day, and month. Jadi untuk tanggal, hari, dan bulan. For example, I was born on 4th of May 2008. Nah, kemudian ada lagi on July, atau mungkin on Monday, on Tuesday, dan seterusnya. Kemudian untuk yang in adalah yang sangat general. Nah, yang sangat general contohnya kalau untuk place adalah in Sukoharjo. I live in Sukoharjo. I live in Karanganyar. I live in Indonesia. Nah, jadi sangat general. Kemudian untuk yang waktu, untuk yang time, in juga yang sangat general. For example, in 1992. Nah, jadi tahun. Kemudian juga untuk century. Century adalah abad. Contohnya, we are in 21st century now. Seperti itu. Nah, sudah ingat semua kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru. Kira-kira ada yang ingat? Ada yang tahu materi apa kita? Nah, kita akan masuk ke materi di dalam dari introduction. This is about grammar focus. Kita akan fokus di grammar, khususnya pada subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjective, and possessive pronoun. Apa itu? Ada yang bingung nggak? Nah, kita lihat ya. Subjective pronoun. Look. Read the following sentences. Pay attention to the words in bold. Coba kalian baca dulu kalimat di bawah ini. Dan perhatikan yang ditebalkan. Nah, di sini ada contoh kalimat yang pertama. Randy goes to canteen. He eats a plate of fried rice. Nah, di sini ada Randy. Kemudian dia berubah menjadi he. Nah, sudah tahu maksudnya subjektif? Kemudian di sini ada I and my friend play badminton. We are sweaty. Sweaty itu berkeringat. Nah, di sini I and my friend berubah menjadi we. Saya dan teman saya berubah jadi kita. Kira-kira apa ya subjective pronoun? The words in bold are called subjective pronouns. A subjective pronoun is a pronoun which acts as the subject of the sentence. Jadi, pronoun itu adalah kata ganti. Contohnya, Randy berubah menjadi he. I and my friend berubah menjadi we. Nah, dan berperan sebagai subjek. Ingat nggak? Subjek dalam kalimat itu selalu ditempatkan di depan. Contohnya ini tadi, he and we. Oke ya. Do you understand? Easy? Nah, kalau subjek itu selalu di depan ya. Next, more example. Nah, jadi contoh yang lain.
Siti is very clever. She gets 100 in math. Nah, jadi Siti berubah menjadi she. Kemudian Lenny and Dinta walk together in a garden. They see many kinds of flower. Lenny and Dinta berubah menjadi they. Nah, perbedaan dari they and we adalah kalau we itu selalu ada I. Tapi kalau they, dia cuma nama saja. Gitu ya. Jadi kalau they itu cuma nama, tapi kalau we itu selalu ada I and siapa? I and siapa? Ya. Sampai sini ya. Next, we go to objective pronoun. Nah, kalau ada subject, ada juga objek. Nah, subjek posisinya di depan, tapi kalau objek posisinya biasanya setelah verb. Jadi kalimat itu biasanya subject, verb, and then object. Nah, di sini objective pronoun sama kata ganti. Contohnya ini. You know me so well. Me, kan berubah tadi I, kemudian jadi me. Jadi bukan you know I, tapi you know me, karena berubah posisi menjadi objek. Galang is good at painting. Mrs. Dia asks him to come to the teacher's room. Nah, Galang sangat baik dalam melukis. Mrs. Dia memanggilnya, memintanya, ini di sini, meminta dia atau meminta siapa tadi? Galang. Karena posisinya ada di objek, jadi bukan he tapi him. Do you understand? Next, the words in bold yang ditebalkan tadi disebut objective pronouns. An objective pronoun is a pronoun which acts as the object of the sentence. More examples. Nah, jadi di sini posisinya sebagai objek. Kalau yang subjek tadi depan, kalau objek tadi posisinya setelah verb. Nah, di sini ada more example. Dari ada contoh lainnya adalah Lily has 2 cats. She feeds them every day. 2 cats. Walaupun mereka itu binatang, tapi tetap menggunakan them karena lebih dari 1. Kalau cuma 1, has 1 cat, nanti jadinya it. Kemudian Ronnie treats us kindly. Us itu apa sih? Nah, us itu adalah bentuk objek dari we. Nah, sampai sini sudah paham ya? Nanti kalau belum paham bisa diputar lagi videonya biar diulang-ulang, biar nanti bisa paham. Nah, this is the table. Ini tabel dari perubahannya subjektif menjadi objektif pronouns. Di sini I berubah menjadi me, you tetap ya, you, they, them, we, us, he, him, she, her, it. Nah, jadi yang tetap itu ada you and it, yang lainnya berubah. Nah, jangan lupa, don't forget the pattern of a sentence. Sebuah kalimat itu polanya atau patternnya adalah subject atau subjective pronoun. Nah, jadi contohnya ini ya, I, you, they, we, he, she, it. Atau kalian bisa singkat ini I, you, they, we. Nah, jadi lebih gampang ya, he, she, it. Kemudian verb, kemudian baru object atau objective pronoun. For example, I call him. Nah, atau mungkin she calls me, nah, dan seterusnya. Itu ya. Sampai sini paham ya? Ini untuk subjective and objective pronouns. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke possessive adjective. Di possessive adjective di sini coba dilihat ya kalimatnya. Number 1. Please meet my friend Sally. Nah, di sini ada my friend yang ditebalkan. Let's start our meeting now. Nah, di sini ada my friend. What is my friend? My friend adalah teman saya, teman milik saya. Nah, di sini kita possessive. Possessive, the words in bold are called possessive adjective. A possessive adjective shows possession or ownership. Jadi, possessive artinya adalah kepemilikan. Jadi di sini please meet my friend. Ini teman saya, ini teman milik saya. Nah, kemudian let's start our meeting. Nah, adalah
Ayo kita mulai, ayo dimulai meeting kita atau pertemuan kita. Nah, di sini pertemuan milik kita. Kemudian ada contoh yang lain ya, karena ini tentang kepemilikan. Dia posisinya possessive adjective itu sebelum noun. Noun itu kata benda. Nah, di sini ada possessive adjective, di sini ada noun. Possessive adjective, di sini ada noun. Nah, contoh yang lain. Where does your brother study? Di mana saudara laki-lakimu, saudara laki-laki milikmu belajar atau sekolah? Randy and Steven collected their work just now. Karena di sini Randy and Steven, nah jadi tadi berubahnya menjadi they, tapi karena ini tentang kepemilikan tugas mereka, jadi their work. Sampai sini, do you understand? Nah, so easy. Nanti untuk penerapannya insya Allah lebih mudah. Nah, diingat-ingat ya polanya. Jadi possessive adjective itu posisinya sebelum noun atau adjective plus noun. Jadi kadang-kadang ada contohnya di sini ya, example ya. Possessive adjective plus noun. Itu contohnya ada my book. Kemudian ada your red pen. Nah, ini ada possessive adjective ditambah adjective plus noun. Red pen ini adalah adjective plus noun. Their uncle. Nah, posisinya di belakang noun. Our big class. His bag. Her mother. Its long tail. Easy ya, insya Allah. Kalian kalau belum paham bisa diulang sendiri ya. Nah, kemudian ada possessive pronoun. Jadi ada possessive adjective, di sini ada possessive pronoun. Possessive pronoun ini adalah temannya atau pasangannya dari possessive adjective. Tapi posisi dia di belakang. Biasanya dia paling belakang. Contohnya ini. Look at the sentence. The book over there is mine. Buku yang di sebelah sana adalah milikku. Nah, jadi dia langsung full semuanya. Milikku. All the things in this classroom is ours. Semua barang-barang yang ada di kelas ini adalah milik kita. Nah, milik kita, milikku. Nah, jadi possessive pronoun adalah kata ganti yang di akhir biasanya, ya. The words in both are called possessive pronoun. A possessive is a pronoun which shows possession. Sama-sama artinya tentang kepemilikan atau ownership. Contoh yang lain adalah the delicious pizza on the table is yours. Pizza yang ada di atas meja itu punyamu. Nah, tapi aku boleh minta nggak? Next, these pencils are theirs. Semua pensil ini adalah milik mereka, theirs. Nah, kalau their pencil, nah itu ya bedanya ya. Jadi kalau di sini mau menyebutkan my book juga bisa, atau mungkin our book, our classroom juga bisa, tapi di sini dibalik. Posisinya ada di belakang, jadi the book over there is mine. And then their pencil, nah dibalik, these pencils are theirs. Jadi posisinya bisa dibolak-balik, ya. Nah, now let's see. Jadi ini adalah summary atau ringkasan dari 4 perubahan pronoun itu tadi ya. Yang pertama subjektif, kemudian ada objektif, possessive, and then possessive pronoun. Nah, di sini ada I, me, my, mine. Boleh di screenshot atau apalah terserah kalian, atau dicatat di buku kalian, that's better. Itu lebih baik. Bisa dicatat di buku, kemudian kalian hafalkan perubahan bentuknya. Jadi kalian lihat nanti di dalam kalimat kira-kira kalau di posisi ini dia sebagai subjek, objek, atau possessive adjective, atau sebagai possessive pronoun, seperti itu. Nah, after this, you will have exercise. Setelah ini ada exercise. Nanti kalian kerjakan ya, jangan lupa ya. Jadi exercise-nya dikerjakan boleh sambil membuka buku. You can open your book ya, atau membuka video ini lagi. Oke, ingat kalau belum paham bisa diulang-ulang sendiri. Oke ya, jangan lupa ya.
Thank you for today and good luck. Silakan mengerjakan exercise-nya ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.